TikTok Shop baru buka seminggu, tapi ternyata udah banyak yang dapat ratusan juta gitu kan. Nah, gua tahu nih ini satu harapan, bener nggak? Tapi sebenarnya bukan cuma angan-angan loh. Karena kenapa? Beberapa seller yang di handle kita dimnya itu yang udah dapat banyak kayak gitu, udah cukup banyak gitu kan. Nah, gua tahu. Nah, ini kan mungkin banyak di antara kalian yang nanya, oke, kalau gua mau kayak gitu gimana? Nah, karena biasanya nih masalahnya adalah begitu udah nyobain, begitu temen-temen nyobain nih, buka lagi di TikTok Shop ya. Gua tahu ada yang pasti kena OVL. Dua, pasti banyak yang sering ngalamin gini, udah bikin konten, di post, videonya stuck di 200. Yang artinya kalau videonya 200 nggak mungkin banyak yang beli, bener nggak? Terus ketika nge-live, stuck penontonnya 10, nambah-nambah lagi. Bener kan? Nah, ini nih yang mau gue bahas. Gimana caranya biar kalian bisa rame. Nah, kalau gue perhatiin dari seller-sellernya yang orderannya rame. Sebenarnya gini, TikTok Shop itu bisa dibilang punya 3 pilar penting yang bikin orderannya gede banget. Pertama, ada yang namanya konten marketing. Nah, konten marketing ini berarti kan kita perlu bikin konten, bener nggak? Perlu bikin konten, kontennya yang menarik, kontennya yang bikin orang mau beli. Gitu kan. Nah, tapi ada masalah. Masalahnya adalah ketika kalian konten, banyak yang ketika pakai video keranjang kuning, videonya stuck 200, jadi kayak nggak naik. Kenapa sih itu kejadian? Ya, padahal ini konten utamanya TikTok kan. Nah, kenapa? Karena ternyata gini, konten buat TikTok biasa sama TikTok commerce itu beda. Ketika konten di TikTok biasa, ada AI TikTok yang ngecek satu lapis doang. Tapi ketika konten buat TikTok commerce itu diceknya 2 lapis. Di TikTok dicek, di commerce dicek. Makanya wajar jadi lebih lambat. Nah, sebenarnya lebih jadi masalah lagi adalah banyak seller ketika kemarin TikTok Shop tutup, itu nggak bikin konten. Algoritmanya awet-awet. Nah, ini wajar nggak kalau bisa ngancur lagi? Wajar ya. Nah, terus gimana sama yang terperangnya nih? Nah, kalau yang gue lihat kemarin dari klien-klien kita handle, karena mereka mungkin udah terlanjur nyakut kali ya di kita bikin bahan. Jadi kita bikinin terus. Ketika algoritmanya kejaga, postnya kejaga, begitu TikTok Shop langsung boom lagi. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, live streaming. Nyawa kedua di TikTok Shop itu kan live streaming nih. Nah, live streaming ini kita bisa kerjain sendiri, bisa kerjain sama affiliate, itu pasti. Nah, masalahnya adalah ketika kita nge-live, tadi banyak masalah adalah live-nya sepi di 10 penontonan, jarang lebih. Kenapa bisa kayak gitu? Balik lagi. Ketika TikTok Shop tutup, tetap ngelakuin live streaming ya. Nah, banyak jadi yang gua tahu ketika TikTok tutup ditinggalin live streamingnya. Karyawannya banyak yang di layoff, orang live streaming yang di layoff, terus sekarang baru mulai pusing nih. Oke, gue mau nyari rebutan. Itu yang bikin apa di TikTok ada yang lain yang ramai, ternyata mereka tetap live streaming. Cuman waktu kemarin live streamingnya dipindahin ke tempat lain, misalnya kayak order di platform lain. Itu wajar banget dan itu bikin nggak hancur. Nah, ketiga, konten terakhir adalah tentang shop tab optimization. Ini yang banyak ditinggalin. Kenapa? Karena ya udah tahu kan kemarin TikTok Shopnya nggak ada. Orang nggak main shop tab optimization dan banyak orang yang nggak ngerti tentang ini. Dan gue sendiri pengen tahu nih, kalian sendiri penasaran nggak gimana? Apa yang nentuin shop tab optimization ini bisa tampil di kata kunci? Coba kalau yang penasaran tulis dong di komen. Gitu ya. Nah, karena ini adalah 3 pilar penting buat rame. Dan yang gue lihat itu yang kejadian. Terus ada 2 lagi nih sebenarnya. 2 hal yang bikin rame adalah 1 affiliate. Affiliate itu ngebantu banget karena kalian bayangin aja deh, kalian punya toko jualan sendiri sama dibantu sama 1000 sales. Kira-kira bagus mana? Bagusan 1000 sales dong, udah jelas. Karena yang mempromosikannya makin banyak. Kemudian yang bikin kencang ya udah pasti ads salah satunya. Meskipun ads-nya baru bisa dimulai tanggal 13. Nah, terus dari 3 pilar ini gue bakal bahas 5 langkah praktis yang perlu kalian lakuin biar TikTok Shop kalian tetap laris di tengah persaingan yang kalau bisa dibilang sekarang makin sadis gitu kan, bener nggak? Yang pertama, konten itu masih ganti gaya. Coba cek dulu deh kontennya. Ketika selama ini nggak konten atau selama ini kontennya masih relate nggak? Atau jangan-jangan kontennya udah amburadul, niche-nya udah berantakan gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa yang bisa diperhatiin buat bikin konten naik. Konten naik tentu saja satu, konten yang sesuai lagi tren. Apa yang lagi orang bahas sekarang itu yang kalian bikin. Terus kedua, konten tersebut juga bisa cek dari konten-konten viral orang tuh kayak gimana. Kalian bisa edit, terus udah gitu ya ini bikin interaksi dan konten yang shareable. Terus berikutnya ketika bikin konten, kalian juga bisa mainin satu hashtag yang lagi rame banget dan sekarang yaitu hashtag beli lokal. Ini kayak lagi dipromot aja gitu, lagi di boost aja gitu nama. Masukin. Nah, gue tahu nih ketika ngomong beli lokal suka ada juga yang penasaran. Kalau gue pengen dapat tag beli lokal gimana? Pengen tahu kan? Nah, kebetulan udah ada videonya di sini ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, gitu ya. Terus ketiga, buat tetap rame, kalian juga bisa bikin yang namanya collab atau live collab konten, live bareng. Itu sekarang juga dapat apa ya? Dapat boost lebih dari TikToknya. Gitu kan. Keempat, kalian bisa mulai rajin-rajin bikin yang namanya flash sale sama diskon. Karena kenapa? Sebenarnya simpel sih. Flash sale itu maksa orang buat beli sekarang juga. Kalau nggak ada flash sale, ya kadang orang ya udahlah belinya nanti. Karena flash sale mungkin kayak 2 jam lagi, 3 jam lagi gitu. Meskipun kadang pembeli juga tahu sih, ini kadang flash sale tuh gimmick gitu, bener nggak? Tapi nggak tahu kenapa seru aja gitu kalau lagi flash sale beli.
Padahal bedanya ini cuma 5.000 atau 10.000, tapi itu hal yang bisa bikin pembeli belanja lebih cepat. Nah, jangan lupa juga hal kelima adalah interaksi dengan follower kalian. Gitu, mau lewat live, mau lewat konten gitu. Interaksilah dengan follower. Nah, bedanya gimana? Kalau dulu live-nya mungkin gue selalu ngajarin ya, kalau misalnya ketika lagi TikTok Shop tutup kemarin, live itu dibagi nih, jadi 70% interaksi, 30% jualan. Nah, sekarang TikTok Shop udah buka, live-nya gimana? Jadi baliklah, jualan lagi yang banyak, 70%, tapi jangan lupa juga interaksinya. Nah, itu dia tadi 3 pilar penting dan 5 langkah sederhana yang bisa ngebantu TikTok Shop kalian lebih ramai lagi. Coba dari langkah-langkah tadi, ada nggak yang belum dilakuin? Kasih tau dong di komen.